Dengan menggunakan alat bantu Fibonacci retracement, ya teman-teman dapat mengidentifikasi. Teman-teman mau tahu apakah ini breaknya benar-benar kuat ataukah? Nah, ini kita ambil posisi sell teman-teman di sini ya. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman. Kali ini Andrew akan membawakan satu topik yang sangat-sangat menarik, yang sangat-sangat basic, dan topik ini masih saja banyak menjadi perdebatan di kalangan trader, baik trader yang pemula maupun trader yang sudah profesional ya. Mereka masih banyak memperdebatkan tentang cara entry menggunakan support dan resistance. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa support dan resistance itu adalah salah satu analisa teknikal yang paling dasar sekali. Tetapi masih saja menjadi perbincangan ya, masih saja menjadi perdebatan tentang bagaimana sih cara membuat support dan resistance yang benar, bagaimana cara menarik garisnya, ya, apakah menggunakan body dari candle ataukah menggunakan ekor, itu masih banyak yang menjadi perdebatan. Nah, untuk itulah Andrew terpanggil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kalangan trader-trader, dan Andrew akan menjelaskan dalam dua bagian. Jadi bagian pertama Andrew akan menjelaskan secara teori yang Andrew sudah buat melalui PowerPoint. Lalu bagian kedua nanti Andrew akan langsung praktek di dalam chart. Ya, Andrew akan menggunakan MetaTrader. Nah, jadi bagian pertama dulu Andrew akan jelaskan teorinya. Oke, judulnya cara entry menggunakan support dan resistance. Sekali lagi, ini adalah segmen edukasi. Kita akan bahas analisa teknikal support dan resistance. Sebenarnya Andrew sudah sering membahas tentang support dan resistance dalam video-video YouTube Andrew. Jadi buat teman-teman yang kurang paham, kurang jelas, atau teman-teman butuh point of view dari video yang berbeda, ya teman-teman bisa nonton video-video yang sebelumnya. Oke, Andrew langsung masuk ke materi ya teman-teman. Andrew akan mulai dari pengertian support dan resistance. Apa itu support? Support itu adalah level harga di bawah harga saat ini. Itu disebut dengan support. Level tersebut di mana itu adalah permintaan kuat dan biasanya itu mencegah penurunan harga lebih lanjut. Itu yang disebut dengan support ya, atau kita kenal dengan istilah adalah batas bawah. Sedangkan resistance adalah level harga di atas harga saat ini, di mana bisa saja terjadi penolakan kenaikan harga lebih lanjut apabila harga running mendekati level resistance, atau yang kita biasa kenal adalah batas atas. Jadi pengertiannya sebenarnya sesimpel itu saja teman-teman. Lalu support dan resistance pada chart candlestick. Nah, yang pertama untuk menentukan support atau support ya, perhatikan jika ada harga yang berulang kali mencapai batas bawah pada chart candlestick. Nah, itu bisa kita indikasikan menjadi support ya. Nah, tetapi pertanyaan lagi muncul, lalu yang dipakai itu adalah yang body atau yang ekor? Nah, nanti Andrew akan jawab pada saat praktek. Andrew akan jawab. Nah, lalu bagaimana untuk menentukan resistance? Nah, untuk menentukan resistance ya teman-teman perhatikan jika ada harga yang berulang kali mencapai batas atas pada chart candlestick, dan teman-teman tanya, ini untuk time frame berapa? Semua time frame ya, semua time frame bisa. Lalu yang selanjutnya teman-teman juga harus paham tentang candlestick. Jadi kalau kita paham candlestick, itu juga bisa sangat membantu dalam menentukan level support dan resistance seperti doji, hammer, shooting star, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya langkah praktis menentukan support dan resistance. Pertama, tentukan time frame yang tepat. Nah, ini juga banyak sekali menjadi pertanyaan. Pak, kalau saya mau menggambar support dan resistance, saya pakai time frame berapa? Jadi karena support resistance ini merupakan analisa teknikal subjektif, artinya metode ini bisa digunakan di semua time frame. Ya, artinya kita bisa menggunakan time frame berapa saja di M1, M5, M15, M30, H1, H4, daily, weekly, monthly, itu bisa. Nah, jadi untuk penentuan time frame, Andrew sarankan teman-teman pilih sesuai dengan tujuan teman-teman. Apakah teman-teman mau trading itu mau short term, medium term, atau long term. Yang kedua, teman-teman harus bisa mengidentifikasi tingkat harga yang signifikan. Jadi teman-teman cari level harga yang menjadi support atau resistance sebelumnya. Nah, ini penting ya. Jadi yang namanya trading itu kan kita ada jejak.
Nah, jejak-jejak itulah yang akan kita pakai untuk menentukan support dan resistance, karena ada istilah history repeat itself. Ketiga, teman-teman juga bisa menggunakan alat penguat keyakinan ya, seperti Fibonacci retracement. Dengan menggunakan alat bantu Fibonacci retracement ya, teman-teman dapat mengidentifikasi level support dan resistance secara lebih akurat, tetapi itu berdasarkan Fibonacci. Kalau yang manual nanti ada metodenya lagi ya, nanti Endo akan tunjukin di dalam praktek. Yang kelima, cara membaca breakout support dan resistance. Breakout support terjadi saat harga menembus level support yang ada. Hal ini bisa menjadi signal untuk mengambil posisi sell. Tetapi apabila tidak tembus supportnya, maka itu bisa menjadi signal untuk posisi beli ya. Jadi kalau tembus kita sell, kalau misalnya tidak tembus itu kita adalah beli. Tentunya nanti kita bisa gabungkan dengan metode lain atau kita gabungkan dengan tools-tools lain supaya memperkuat keyakinan kita. Yang selanjutnya adalah breakout resistance. Jadi breakout resistance adalah terjadi saat harga menembus level resistance yang ada. Hal ini bisa menjadi signal untuk mengambil posisi beli. Tetapi sekali lagi, apabila resistance tidak ditembus, maka sebaliknya harga diprediksi akan mengalami pelemahan atau turun. Banyak orang yang bingung ketika suatu syarat mendekati support atau dia mendekati resistance, atau misalnya dia break support atau dia break resistance, apakah itu benar-benar support dan resistance yang valid? Nah, maka ini bisa katakan gunakanlah atau kita ukur lagi dengan cara menghitung volume. Volume itu cara mengukurnya gimana? Ada indikator volume ya, nanti Endo akan praktekkan. Jadi ketika harga break support, berarti kan kita boleh mengambil posisi sell. Kalau misalnya volumenya besar, nah artinya itu bukan manipulasi, melainkan memiliki power. Jadi ya, kita boleh ambil posisi sell apabila memang ada volume tinggi. Nah, jadi teman-teman perhatikan volume saat terjadinya breakout, karena volume yang tinggi bisa memperkuat signal breakout tersebut. Kebalikannya, apabila harga dia breakout ke atas, ya breakout resistance, nah teman-teman lihat volume juga. Apabila volume tinggi, artinya itu ada powernya, ya ada masanya. Artinya ya kita boleh saja percaya dengan atau kita biasa sebut dengan yaitu valid. Lalu ada tips dan trik menentukan support dan resistance. Satu, ya pilih time frame yang sesuai. Tadi Endo sudah sampaikan bahwa ini semua time frame kita bisa pakai. Jadi teman-teman pilih time frame yang sesuai tergantung dengan trading plan teman-teman. Apakah teman-teman mau short term, mau medium term, atau long term. Yang kedua, perhatikan konsistensi level. Jadi level support dan resistance yang lebih sering diuji akan memiliki banyak validitas. Jadi semakin sering, semakin berkumpul penolakan-penolakan, artinya semakin kuat atau semakin valid lah level support atau resistance. Ketiga, jangan lupa juga untuk memperkuat analisa teman-teman menggunakan support resistance, maka teman-teman wajib menggunakan indikator teknis. Ya, contohnya apabila teman-teman menggunakan moving average, Bollinger Band, yaitu juga dapat membantu mengkonfirmasi level support dan resistance. Lalu resikonya apa? Ya, cara mitigasinya gimana? Antisipasi resikonya gimana? Ya, apabila kita menggunakan support dan resistance sebagai metode trading kita. Yang pertama, teman-teman harus memiliki batas kerugian atau stop loss. Tentukan batas kerugian yang dapat teman-teman terima sebelum entry. Ya, sebelum kita buy atau sell, teman-teman harus bisa menentukan stop loss-nya di mana yang teman-teman bisa terima itu sebagai risiko. Dan tentunya teman-teman harus pasang stop loss-nya dulu ya, sesuai dengan level support atau resistance, baru teman-teman tentukan take profit. Sama lah ketika Endo sedang praktek memberikan edukasi tentang trading, Endo selalu membuat trading plan itu yang pertama entry, kita mau buy atau sell di harga berapa, lalu stop loss-nya di berapa, lalu take profit-nya di berapa. Dan juga jangan lupa perhatikan untuk risk and reward. Pastikan risiko, rasio risiko dan imbalan atau reward yang seimbang dalam setiap transaksi dengan menetapkan target keuntungan yang proporsional dengan risiko yang diambil. Biasanya itu selalu mengajarkan ya risk rewardnya itu 1:2. Boleh saja 1:3 boleh, atau teman-teman mau 1:4 terserah, yang penting masuk akal, make sense, boleh. Nah, lalu di dalam MetaTrader juga ada ya itu fitur trailing stop. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk menggunakan fitur trailing stop untuk melindungi keuntungan yang teman-teman sudah dapat dengan menggeser stop loss sesuai dengan pergerakan harga secara otomatis. Untuk trailing stop ini buat teman-teman yang sudah familiar, teman-teman sebenarnya bisa juga menggunakan software expert advisor, karena di semua software expert advisor dari Profit Training sudah mengandung atau memiliki fitur trailing stop. Jadi itu ya secara teori ya teman-teman untuk membahas support dan resistance. Sekarang Andrew akan coba masuk ke dalam chart dan kita akan langsung praktek teman-teman. Oke, jadi ini adalah chart dari MetaTrader ya. Andrew menggunakan broker ya. Broker ini Andrew tidak ngaruh lah,
karena kita mau menampilkan itu adalah chartnya. Kalau sudah muncul seperti ini, pertanyaan selanjutnya biasa adalah time frame. Time frame berapa, Pak? Itu tadi sudah bilang, time frame berapa saja boleh. Nah, dalam kasus ini kita sedang menggunakan time frame H1. Lalu bagaimana cara mencari support dan resisten? Oke, Endo akan mencari, karena ini trennya adalah bearish, maka Endo akan mencari resistennya dulu. Kita klik dulu yang di sini, itu adalah bagian horizontal line. Nah, kita lihat di mana banyak sekali penolakan-penolakan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini kan ada sejajar nih, ya. Ini ada sejajar. Oke, ini juga bisa, ya. Ini juga ini bisa kita bikin di sini. Ini bisa. Oke. Minimal 2 titik ya. Ini 2 titik, 2 titik. Nah, ini yang kita ambil apa? Ini yang kita ambil ekor. Artinya higher kita ambil menjadi resisten, bisa. Ini juga bisa. Nah, ini juga bisa. Ini kita ambil higher ini. Jadi ini yang disebut dengan resisten, teman-teman ya. Ini dua-dua ini disebut dengan resisten. Nah, langsung tulis ya. Ini disebut dengan resisten. Nah, begini teman-teman. Ya. Nah, oke, bisa ya. Ini disebut dengan resisten. Lalu, kalau teman-teman mau cari support, ya teman-teman tinggal lihat aja. Ya, di sini ada nggak garis-garis yang sejajar dengan support? Ah, ini bisa. Teman-teman kalau lihat, oh di sini ternyata ekornya tidak dapat. Nah, ini ekornya boleh, bodinya boleh. Nah, ini ekornya di sini boleh. Dua-duanya boleh. Kalau body ada nggak? Oh, kalau body ternyata ada juga di sini. Nah, boleh. Nah, ini yang disebut dengan support. Nah, begini teman-teman ya. Support. Nah, begini support. Mudah sekali sih. Nah, oke. Ini supportnya. Nah, ya. Jadi minimal 2 ya, minimal 2 support di sini ya. Ini support. Nah, lalu teman-teman lihat ketika harga berada di sini, dia break ya, dia break di sini di area sini. Andrew lingkarin ya, supaya teman-teman paham ini ya. Oke, lihat teman-teman di sini ya. Ini kan dia break nih, dia kan break nih ya. Nah, begitu dia break ya, teman-teman mau tahu apakah ini breaknya benar-benar kuat ataukah? Nah, ini kita ambil posisi sell teman-teman di sini ya. Pertanyaannya kan waktu di break teman-teman ragu kan, apakah ini benar-benar momen yang sell untuk valid? Itu yang biasa ditanyakan. Makanya teman-teman silakan menggunakan indikator volume. Ya, kita cek volumenya, masuk ke indikator, masuk ke volume. Nah, di sini teman-teman lihat volume. Nah, lihat. Nah, lihat di sini teman-teman ya. Di sini teman-teman lihat ya, pada saat dia break volumenya bagaimana? Volumenya hijau di sini. Kalau volume hijau alias meningkat, artinya ini memiliki power, memiliki kekuatan. Jadi kalau teman-teman sell di sini, teman-teman gak usah ragu, biarkan dia turun karena ini benar, dia bukan manipulasi. Walaupun ada istilah namanya break, false break atau fake break, ada. Tapi kita kan bicara trading itu adalah probability. Jadi kita sudah melihat volume begini, ya dia break, dia punya support, lalu volumenya ada di sini, volume hijau meningkat, artinya ini valid. Ini valid sekali. Kita coba contoh lain ya. Contoh setup belinya lah. Oke, ini bisa nih ya, teman-teman lihat ya. Jadi kita ambil yang horizontal. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini bisa nggak? Ah, ini nggak bisa. Oke, nggak bisa, jangan. Atau teman-teman lihat di sini. Di sini bisa nggak? Ini nggak bisa, jangan, ya kan? Lihat aja. Atau di sini bisa nggak? Ini bisa nih. Coba ya. Kita lihat ini, kurang tepat. Oke, ini enggak ya, enggak nih. Oke, kita coba mapping yang lain ya. Nah, kita coba mapping yang lain. Apakah ada? Jadi beginilah cara mapping teman-teman. Kita mencari, kita zoom out supaya mendapatkan view lebih jelas lagi. Nah, ini boleh nih ya. Coba kita lihat, kita zoom coba ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini support ini. Nah, ini ada sejajar kan support. Nah, ya. Bisa ini. Resistennya di mana? Nah, resistennya teman-teman lihat. Ini resisten mudah sekali. Ya, ini. Ya, ini kita ambil di body. Jadi kalau ada yang tanya, "Pak, ini kita mau ambil di body atau di ekor? Atau spike-nya?" Dua-duanya bisa. Makanya tergantung. Kalau teman-teman hitungnya body harus dua-duanya body. Kalau ekor ya dua-dua ekor. Ya ini, ya. Tuh. Ya, begini teman-teman tuh, ya. Nah, kalau ini ya kita ambil di ekor, ini ambil di body. Kalau body ya body, ekor ya, teman-teman jangan satu body satu ekor, jangan. Nah, tuh ya. Nah, ini disebut dengan resisten, teman-teman, ya. Nah, contoh lagi lihat yang lain. Nah,
Jadi bisa juga kita menggambar support resistance itu bukan hanya dari garis yang miring. Bisa juga seperti ini. Nah, 1, 2. Nah, ini 1, ini 2. Itu juga disebut dengan support. Nah, kalau support line. Ini disebut dengan support line. Nah, ini ya support line ya. Tapi kalau yang horizontal itu disebut dengan support level. Support line, ini kan kita tarik garis dari sini ke sini. Ya, ini hubungan dari titik ini ke titik ini. Ini yang ditandain ya. Nah, ini yang ditandain, ini ya, ini 1. Nah, ini kedua, kita tanda di sini kan. Maka ini kan dia mau break dong. Nah, ini kan dia mau break nih. Lihat ya, teman-teman lihat ya. Jadi di area ini dia mau break. Nah, pertanyaannya begini teman-teman, pada saat dia break, nah volumenya bagaimana? Ah, ini dia teman-teman lihat ya, volumenya. Oke, volumenya di sini gimana? Rendah. Nah, kalau volume rendah, ya bisa jadi ini sekali lagi bisa jadi itu adalah fake, ya alias kurang kuat, kurang valid. Tapi kalau volume tinggi, nanti misalnya volume tinggi ya, volume tinggi, ini kan belum selesai nih, ini kan baru-baru akan break kan. Kalau volume tinggi, teman-teman boleh sell, ya. Tapi kalau volume masih dalam keadaan seperti ini, jangan sell dulu, karena bisa saja ini nggak valid, begitu teman-teman, ya. Resisten bagaimana? Ini resisten, kita lihat. Nah, ini resisten. Nah, ini resisten teman-teman. Ini resisten, ya. Jadi itulah teman-teman, ya resisten. Oke. Ini resisten, oke. Lalu ada yang tanya, Pak, kalau misalnya dia nggak tembus, oke, misalnya dia nggak tembus nih support line-nya, berarti kita boleh beli dong? Boleh. Jawabannya boleh. Sekali lagi, ya teman-teman harus syaratnya adalah dia tidak tembus. Tapi apabila teman-teman ragu, ya teman-teman ragu nih, oh misalnya saya mau beli nih, ya dia nggak tembus, saya mau beli nih, ya berarti kan kalau dia nggak tembus support, ya berarti kan saya boleh beli. Nah pertanyaannya apakah sekarang reversal? Nah teman-teman boleh kombinasikan dengan indikator lain. Nah coba Andrew keluarin indikator lain ya, coba kita ambil price con misalnya. Nah ini muncul angka 3 nih. Nah ini kalau muncul angka 3 dia nggak tembus, maka teman-teman di sini boleh ambil posisi beli di sini. Nah, beli, oke? Dengan syarat apa? Syaratnya dia nggak tembus ya. Nah, karena terbukti dia naik lagi kan? Ini coba di zoom ya. Nah, dia naik lagi kan? Dia naik lagi dari garis ini kan? Lalu volume kecil kan? Nah, lalu di sini ada angka 3 muncul kan? Berarti teman-teman di sini boleh beli. Tapi apabila dia break ke bawah, ya dia break ke bawah volume tinggi, nah teman-teman jangan beli walaupun angka 3 muncul. Tapi kalau dari gambar sekarang, ya untuk melihat ini jelas-jelas. Volume sekarang masih kecil, masih merah. Ini juga berada di atas dari garis lagi dan angka 3 muncul. Udah teman-teman beli. Apalagi teman-teman lihat ini trennya jelas-jelas bullish trend. Jadi kalau teman-teman beli berarti 1 teman-teman follow trend, ya teman-teman ikutin tren. 2 ya harganya juga tidak menembus support, ya support line, dan juga volumenya jelas-jelas kecil, ya teman-teman boleh beli. Jadi begitulah caranya, simple sekali teman-teman. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan, ya semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya, mendapatkan ilmunya, dan teman-teman bisa mendapatkan probability untuk profit jauh lebih besar lagi. Jadi buat teman-teman yang sudah nonton video ini, yang sedang belajar tentang support dan resistance, yang harapkan teman-teman bisa paham, dan kalau teman-teman belum paham silakan ulangi saja video ini berulang-ulang sampai paham. Dan buat teman-teman yang sudah nonton berulang-ulang masih kurang paham, silakan ya tulis pertanyaan teman-teman, apa yang teman-teman bingung di kolom komentar di bawah ini. Andrew akan sangat senang membaca komentar teman-teman dan Andrew selalu replay ya pertanyaan dari teman-teman. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan lebih private, silakan teman-teman tulis saja pertanyaan teman-teman di WhatsApp atau Telegram di 081599108880. Andrew akan balas juga pertanyaan atau masukan dari teman-teman secara private juga. Nah, karena ini adalah materi yang sangat bermanfaat, Andrew minta supaya teman-teman bisa like, comment, subscribe, dan share ya video ini supaya teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat yang sama seperti apa yang kalian dapatkan. Buat teman-teman yang butuh e-booknya, buat teman-teman yang butuh PDF-nya atau PowerPoint yang tadi yang sudah sampaikan, silakan ya donasi $10 saja. Tetapi buat teman-teman yang mau mendapatkan e-booknya atau PPT-nya secara gratis, silakan like, comment, subscribe, dan share. Lalu di-capture dan dikirim ke email profittraining@gmail.com. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, live trading lainnya, tips trading lainnya. Salam profit!